العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kembali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat isya secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah menjadi panutan, menjadi teladan di dalam melaksanakan aktivitas hari kita. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama mungkin sedikit meluruskan MC. Malam ini adalah malam yang ke-22 atau malam ke-23 bagian duluan. Amanah yang diberikan kepada kami itu di malam ke-22 ini tentang menjaga konsistensi beribadah setelah bulan suci Ramadan. Nama saya bukan Abdul Rauf, Ustaz Abdul Rauf teman saya, ketua MUI Beringkanaya. Nama saya Burhanuddin, pengurus MUI Beringkanaya juga, cuma bukan kepala KUA, cuma kepala Manisan Cendekia gua. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan tema yang diberikan tentang bagaimana kita menjaga konsistensi beribadah setelah bulan suci Ramadan, ini memang perlu kita saling mengingatkan, baik diri pribadi saya maupun bapak-bapak hadirin sekalian. Karena bulan suci Ramadan kita pahami bahwa bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan di mana kita melatih diri untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah-ibadah wajib, salat 5 waktu, kemudian salat berjamaah, begitu juga ibadah-ibadah sunnah lainnya berupa salat tarawih, salat lail, salat witir, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan sebagainya. Di luar bulan suci Ramadan mungkin jamaah salat isya tidak sebanyak ini, atau mungkin kalau kita di sini alhamdulillah di luar bulan suci Ramadan ada mungkin saudara kita yang jangankan datang salat berjamaah, untuk salat 5 waktu saja itu berat. Akan tetapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, jangankan salat wajib berjamaah pun itu sudah dilaksanakan. Dulu di luar Ramadan mungkin salat 5 waktu, akan tetapi untuk datang berjamaah di masjid terkadang ada yang malu-malu. Kenapa dia bilang begitu, Ustaz? Dulu ada keluarga aku begitu, keluarga dekat. Ketika ditanya kenapa tidak pergi ke masjid berjamaah, malu-malu. Nanti dia bilang ke teman dia, kenapa tiba-tiba rajin? Dan itulah sebahagian penyakit kita ketika ada orang yang dulunya kita melihat aktivitasnya tidak seperti kita, mungkin rajin berjamaah, tiba-tiba datang berjamaah, kita yang terkadang menghakimi mereka dengan mengatakan kenapa tiba-tiba sadar. Jangan dipertanyakan, dan cukup dalam hati kita mengatakan alhamdulillah. Jangan didatangi, kenapa tiba-tiba datang berjamaah?
sama dengan menguliti mereka. Jamaah rahimakumullah, penyakit kita juga terkadang terlalu gampang menjustis orang, menghukumi orang. Contoh, sekarang kan sudah akhir-akhir Ramadan ini, jamaah sudah mulai berkurang. Sudah ada bahkan membuat video, membuat narasi berita kehilangan. Telah hilang beberapa jamaah masjid mulai dari pertengahan Ramadan hingga kini, dan kemungkinan berada di beberapa mal di sekitar kita. Istighfar cepat. Ketika kita mengatakan begitu, bahkan ketika kita men-share begitu, ada apa kira-kira di dalam hati kita? Bukankah penyakit hati dalam diri kita? Penyakit hati apa? Merasa kita lah yang bertahan ini dalam beribadah. Saya lebih hebat daripada orang yang hilang sekarang. Ketika kita mengatakan begitu, ada kesombongan religi dalam diri. Merasa kita paling bertakwa. Kita jarang berpikir positif bahwa bisa saja mereka itu pulang kampung. Bisa saja itu mereka cuti duluan karena ada pandang libur ini. Seperti guru saya di Manice, ada yang mengambil cuti duluan karena ingin pulang ke kampungnya di Jawa sana. Pasti hilang di masjidnya. Dan masih banyak mungkin yang lain. Atau mungkin ada saudara kita, dan ini biasa saya ulang, ingin selalu berjamaah di masjid, akan tetapi mereka ada nongkrong di depan. Kenapa mereka nongkrong? Tuntutan pekerjaan. Mungkin dia Gojek, GoFood, yang mungkin ada yang dia kejar, setorannya mungkin, atau mungkin ada pembayaran anaknya, pembayaran sekolah. Sekarang kan musim pendaftaran Pak, siswa baru, pembayaran begitu banyak. Enak mungkin kita yang berkumpul di masjid ini. Enaknya kenapa? Mungkin kita punya gaji tetap, ada honor tetap. Tapi mereka menangis hati mereka Pak. Mungkin dia mau berjamaah dengan kita, tapi jangankan untuk pembayaran makan saja itu susah. Lihat bagi biasa pada itu diplototi HP-nya, muncul di terkadang sakit. Apa? Penyakit hati kita. Coba kalau dia nongkrong, mak video di situ, mak game di situ, hati-hati Pak. Diplototi HP-nya itu, apakah ada orderan masuk atau tidak? Nah, kita terlalu gampang berburuk sangka kepada mereka. Jadi kalau bisa Pak, dan saya yakin mungkin sudah masuk di grup kita, mungkin sudah pernah kita baca di Facebook itu yang berita kehilangan. Jangan lalu di-share Pak. Menyakiti hati saudara kita yang mungkin pernah berjamaah kemudian tiba-tiba keluar. Ada juga mungkin ke pasar. Ada mungkin yang pergi belanja. Untuk apa mereka belanja? Ingin membahagiakan anaknya seperti anak orang lain. Baru-baru saya menemani anak saya buka bersama di Mall Lipa. Saya kebetulan tidak punya jadwal ceramah tarawih, jadi saya antar. Ramai memang Pak, mall ramai. Tapi yang meramaikan itu banyak di antara mereka mengadakan buka bersama dan ada juga kegiatan-kegiatan religi di sana. Apakah mereka meninggalkan salat berjamaah? Ternyata tidak Pak. Full masjid di lantai atas, lantai 5 kalau tidak salah, antri orang. Berarti mereka juga mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bisa saja mereka itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kita yang notabene berkumpul di masjid begini, hati kita yang rusak. La yadkhulul jannah man kana bi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga Pak orang yang apabila dalam hatinya ada kesombongan. Kesombongan beragama yang paling banyak merusak kita. Merasa kita paling soleh, paling bertakwa. Jangan sampai kita beribadah tapi pahalanya ditujukan kepada orang. Maksudnya apa Ustaz? Kita salat di sini, Allahu Akbar. Tapi setelah salat kita cerita jadi orang yang mungkin dia berjuang untuk nasib keluarganya, dan itu
bahagian dari kita. Jadi ketika kita bekerja keras untuk menghidupi keluarga, itu adalah jihad. Mereka pahalanya berlipat ganda, kita mungkin berpahala juga. Tapi ketika kita cerita jelek orang, apa manfaatnya? Yang kita cerita jelek itu mendapatkan pahala yang kita lakukan. Kalau habis pahala tak, dosanya yang kita ambil. Belum lagi kalau kita masyarakat yang hal yang jelek, menggibah orang, memfitnah orang, dosa jari yang kita rasakan. Jamaah rahimahullah, jadi fokus kita mengintrospeksi diri. Bagaimana kita menjaga konsistensi ibadah kita? Alhamdulillah kalau kita rajin berjamaah, itu sangat positif. Tinggal bagaimana kita menjaganya di luar Ramadan. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang kontinu walaupun sedikit. Kalau mungkin di bulan suci Ramadan ini kita selalu melaksanakan yang dulunya kita jarang, misalnya sholat duha, kemudian di Ramadan kita rajin, bahkan sampai 6, di luar Ramadan kita pertahankan minimal 2 rakaat. Yang penting kontinu. Begitu juga sholat malam. Kalau kita tidak bisa 8 rakaat, ya, semampu kita, yang penting kontinu. Begitu juga salat witir. Witir itu bukan cuma di Ramadan, di luar Ramadan juga. Kalau tidak bisa kan rakaat minimal witir itu adalah 1 rakaat minimal, maksimal 11. Kalau kita tidak bisa 31, maka besok ini puasa 1 rakaat ini kerja. Jamaah rahimahullah. Begitu juga mungkin salah satu hikmah baginda Rasulullah SAW bersabda terkait dengan puasa Syawal, ya. Man shoma Ramadan tsumma sitta min Syawal kana kasiyami dahri kulli. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, tidak dikatakan 30 hari, tapi sebulan penuh. Karena ini kan biasa berdebat ini anak-anak ini, yang puasa duluan dengan yang mengikuti pemerintah, mengatakan yang kita duluan ini puasa tak lengkap. Kenapa 30 hari? Itu yang mengikuti pemerintah tidak lengkap puasanya. Ini kan perdebatan anak-anak. Katanya tidak sempurna puasa. Yang perlu kita pahami bahwa bulan Hijriah itu tidak ada yang pas 30. Ini yang diajarkan guru saya. Tidak ada yang pas 30 dan tidak ada yang pas 29. Yang ada itu adalah 29 dari sedikit. Makanya ada yang disempurnakan. Kalau misalnya bulan Ramadannya 30, maka Syawalnya 29. Jadi selang-seling tinggal disempurnakan. Ya. Jadi mau 29 maupun 30 semuanya sebulan penuh. Berdasarkan kalau misalnya ru'yatul hilalnya seperti itu, ya itu, atau berdasarkan hisab yang mana kita mau ikuti. Kalau misalnya hisab kemarin, berarti kemungkinan besar 30. Kalau ru'yatul hilal, kemungkinan besar 29. Yang mana yang salah? Yang tidak puasa, selesai. Ada juga orang yang saya ikuti itu yang terlambat puasa dan cepat lebaran. Ini lain juga. Jadi barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, kata baginda Rasulullah SAW, summa sitta min Syawal, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri kulli, dia laksana berpuasa 1 tahun penuh. Dan mungkin salah satu hikmahnya ini menurut para ulama itu adalah tidak serta-merta meninggalkan puasa. Jadi setelah masuk Syawal membiasakan kembali puasa sunnah, yaitu 6 hari bulan Syawal. Mau berurutan 6 hari ataukah selang-seling terserah. Jamaah rahimahumullah. Jadi jangan ditinggalkan ibadah-ibadah sunnah setelah Ramadan. Nah, apa trik-trik yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah tetap mempertahankan terutama yang hal yang sifatnya wajib, yang dulunya tidak sholat 5 waktu, setelah masuk Ramadan sholat
salat 5 waktu. Ya. Kemudian yang kedua, mempertahankan ya ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan. Yang mana itu? Itu adalah salat berjamaah. Yang dulunya kita enggan datang berjamaah, setelah Ramadan kita dilatih rajin berjamaah selama 1 bulan penuh. Ya. Maka itu yang kita pertahankan. Ya. Kita pertahankan salat berjamaah. Apalagi ada pesan ulama, ada mengatakan hadis bahwa barang siapa yang bertetangga dengan masjid, rumahnya dekat dengan masjid, ya, kemudian dia tidak berjamaah, maka sholatnya tidak sempurna. Ya. La salata li jari masjid illa bil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini yang kita latih berjamaah. Ya. Latih jamaah kita. Kemudian menguatkan diri agar supaya tetap mempertahankan kebaikan atau amalia-amalia yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Membantu orang, menolong orang, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga atau menahan diri dari hal-hal yang dulu sebelum Ramadan kita masih lakukan. Ketika masuk di Ramadan kita mampu menjaganya, maka itulah yang kita pertahankan. Di Ramadan kita disampaikan bahwa ada yang membatalkan pahala puasa, dusta, bohong, al-kadzibu, wal ghibah, menggosip orang. Setelah di Ramadan kita sudah terbiasa untuk tidak mencerita buruk orang. Itu yang kita pertahankan. Ya. Mengadu domba dan sebagainya. Setelah masuk Ramadan kita tidak terbiasa lagi. Walaupun tahun ini ujian, Pak, masuk Ramadan masih terkait masih ada hawa-hawa pemilunya. Orang masih berkelahi di pusat di sana, masih demo dan sebagainya. Kita jangan terbawa di situ. Biarkanlah yang berwenang menyelesaikannya. Jangan kita ikut-ikutan bercerita-cerita dan sebagainya. Karena siapapun presiden nanti, ya begitu juga kita yang pegawai tetap pegawai biasa, yang pedagang tetap pedagang. Karena kita ambil pengalaman 2014, 2019 bertengkar orang, bahkan akhir katanya ada yang cerai, baku bengek, baku kata-katai di grup. Ternyata yang kita pilih, yang kita tidak pilih, berpelukan di atas, hati kita masih rusak bertengkar dengan teman. Oleh itu mari kita menjaga diri, menjaga lisan kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa marilah kita yang pertama menjaga konsistensi ibadah kita di bulan suci Ramadan pasca Ramadan. Kemudian yang kedua, mari kita menjaga hati kita dari hal-hal berburuk sangka kepada orang, terutama di akhir-akhir Ramadan ini. Bersihkan hati, fokus kepada ibadah sendiri, muhasabah diri, tidak perlu menghisap orang lain yang mungkin hari ini tidak bersama dengan kita. Jangan kita berburuk sangka kepada mereka. Mungkin saja dia mudik, atau mungkin kalau dia tidak ada tugas yang lain. Mungkin saja dia safari dakwah, mungkin saja dia safari Ramadan dan sebagainya. Ada saja mungkin dia mengalahkan kunjungan beberapa tempat ibadah. Mungkin hari ini di kompleks kita, mungkin di kompleks sebelah. Karena saya juga kadang melakukan seperti itu dengan anak-anak. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.